semuanya semangat, saya doain biar panjang umur. Yang jawab salamnya lemes, saya doain biar rank Mobile Legends-nya pada turun. Follower Instagramnya makin dikit, Facebooknya biar kena hack. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima udliqa wal khatim lima sabaq, an-nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, segala puja dan puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha perkasa. Yang kuat, yang perkasa selain Allah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, raja di atas para raja. Yang raja selain Allah, hamba. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita berada di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini dalam rangka milad daripada majlis Madna'am dan juga memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, tuan rumah, keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Tony Syahir dan Ibunda Ustazah Haji Hajjah Aminah. Yang saya hormati pembina Madna'am Bapak Haji Abdul Ghani, Bapak Darwanto beserta Ketua RW Bapak Haji Muiz SH, Bapak Ketua RT Bapak Darwanto RT 7, Bapak Siddiq RT 3, Ibu Eka RT 4. Lalu yang saya hormati pula Ketua Madna'am dan pengurus Bapak Ustadz Muhammad Yusuf, Bapak Maulana, Bapak Hermani, pengajar daripada Majlis Ta'lim Madna'am, kepada Ustadz Rizki dan Ustadz Melsi, beserta orang tua saya Muslim, beserta orang tua saya yang hadir pada malam hari ini, semua tanpa terkecuali yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Tidak lain keluar dari tempat ini kita berdoa, angkat tangannya semuanya, tidak lain dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir diberkahi kehidupannya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berkumpul Masya Allah di majelis yang mulia dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad, memperingati milad daripada majelis ta'lim yang ke-9, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda-tanda Allah mulai bodoh amatan sama kita. Apa tandanya Allah mulai bodoh amat sama kita? Allah mulai berpaling daripada kita. Alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Allah biarin tuh hamba ngelakuin hal-hal yang kagak bermanfaat buat dirinya. Yang jalan-jalan, yang hura-hura di mall, ya kan? Yang nggak manfaat,
Allah biarin dia. Tapi pada hari ini Allah kumpulkan di tempat yang bermanfaat. Allah kumpulkan kita di majelis taklim. Salah satu tanda mudah-mudahan insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah jadi salah satu hamba-hamba yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saya lihat dari awal, Masya Allah, nih dari depan sampai belakang, ya Allah, wajahnya nggak ada yang sama, beda-beda. Wajahnya nggak ada yang sama, penampilannya keren-keren, luar biasa. Saya lihat-lihat dari depan sampai belakang, yang paling keren tetap saya sendiri. Masya Allah, kita kumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cewek cantik, no. Ya, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Nah, kita sebagai penuntut ilmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Derajat orang-orang yang nuntut ilmu sama orang-orang yang kagak belajar beda. Allah bedain derajatnya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sama orang-orang yang belajar sama yang kagak? Sama apa kagak? Kata ulama di dalam kitab Irsyadul Ibad, hal yastawi la yastawiyani. Tidak akan pernah sama orang-orang yang belajar ilmu dan orang-orang yang tak belajar ilmu. Nabi Muhammad SAW bilang kepada sahabat yang bernama Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu galaman wa la taktubu harfan, khairul laka min itqi alfi raqabatin. Duduk bentaran di majlis ilmu, la tamassu galaman wa la taktubu harfan. Biar kata kagak bawa pulpen, biar kata kagak nulis satu huruf pun, kata Nabi Muhammad, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita duduk di sini, yang pertama dapat pahala sebagaimana orang yang membebaskan 1000 budak. Yang kedua, wa nazaruka ila wajhil alimi. Ente lihat guru-guru ente yang ada di depan, pandang guru-guru. Khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandang gurumu, kata Nabi Muhammad, memandang orang yang alim dapat pahala yang lebih afdal, yang lebih baik daripada menyumbangkan 1000 kuda perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang punya 1000 kuda perang, yang beli yang 1000-an aja kagak ada nyampe 1000. 1000 kuda perang di jalan Allah untuk orang-orang yang memandang orang yang berilmu. Wassalamuka 'alal 'alimi khairul laka min ibadati alfi sanah. Lalu kamu memandang kepada lalu kamu salaman kepada orang-orang yang mengajari kamu, kata Nabi Muhammad, khairul laka min ibadati alfi sanah. Dapat pahala seperti sebagaimana orang yang beribadah 1000 tahun. 1000 tahun ibadah, ada yang umurnya sampai 1000. Wallahu a'lam. Cuman 1000 tahun juga kita hitung-hitung dah umur kita yang kagak nyampe 1000, yang paling banyak 60, lebih 60 bonus juga banyakan maksiatnya Allah. Ini dapat pahala orang yang salaman sama guru 1000 tahun sebagaimana orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus dipertahankan. Semua santri-santri mudah-mudahan ke depan tanpa istiqomah belajar, tanpa istiqomah biar jadi pada penerus para ulama yang mana mereka menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Orang kalau istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang di Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang istiqomah berbuat baik, istiqomah hadir di majlis-majlis ilmu, istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan kepada Allah. Ketika dia ingin mati, datang malaikat kepada dia. Apa tugas malaikat ini? Malaikat itu bilang, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, kata malaikat. Aduh, saya pengen mati, ini gimana datang malaikat sama saya? Malaikat bilang, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ini bukan perpisahan yang menyakitkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, saya datang pengen ngasih tahu kamu
kamu dapat syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita istiqomah hadir di majlis-majlis ilmu. Kata Al-Imamul Haddad mengatakan orang yang datang di majlis ilmu diampuni daripada dia dosanya setelah dia keluar daripada majlis ilmu, diampuni dosa-dosanya. Diumpamakan oleh Al-Imamul Haddad seperti ada kencing. Air kencing ditaruh di 1 galon, contoh taruh di 1 galon. Itu air kencing taruh 1 galon, banyak apa enggak? Banyak. Ini dosa-dosa kita diibaratkan seperti kencing yang kotor. Ditaruh di 1 galon. Ketika orang hadir di majlis ilmu, ketika ini orang datang di majlis-majlis ta'lim, itu ibarat kata galon yang penuh sama air kencing. Dosa-dosa kita yang banyak itu seperti galon yang dilemparkan ke laut. Kira-kira air kencing segalon dilemparin ke laut, ketara apa kencingnya? Kagak, nggak kelihatan. Begitupun orang yang hadir di majlis ilmu, keluar dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita juga memperingati Maulid daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Manusia yang paling baik rupanya, mulai dari wajahnya, tangannya, keringatnya, semua yang berhubungan dengan fisik Nabi Muhammad yang paling mulia. Berarti saya tanya, yang paling ganteng siapa? Nggak usah bilang saya. Yang paling ganteng siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ahsanan nas, manusia yang paling baik adalah Nabi Muhammad. Wa khuluqan, akhlaknya Nabi adalah yang paling bagus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika ada sahabat ngasih anggur ke Rasulullah. Ada sahabat ngasih anggur. Ketika nih sahabat ngasih anggur, Nabi Muhammad biasanya kalau dapat hadiah dibagi-bagi biar sahabat ikut makan. Tapi satu ketika ini Nabi Muhammad dapat anggur, tiba-tiba Nabi Muhammad makan 1 anggur, dimakan 2, 3, dimakan sampai habis sama Nabi sendiri. Dimakan sampai akhirnya nih tamu yang ngasih anggur balik ke rumah. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kamu nggak kayak biasanya? Biasanya engkau kalau dapat rezeki dibagi-bagi, nggak dinikmatin sendiri. Nah kayak anak zaman sekarang kalau nongkrong, rokok dikantongin. Nabi Muhammad dapat rezeki dibagi-bagi ke sahabat. Dibagi-bagi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ini dapat anggur dimakan sendiri, kenapa? Apa kata Rasulullah SAW ketika tamu yang ngasih anggur pulang? Nabi Muhammad katakan, ini anggur rasanya asem. Ini anggur rasanya takutnya kalau ente nyobain muka ente kagak enak. Nih sahabat yang asing nanya jadi hatinya nggak enak. Saking jaga akhlak Rasulullah SAW. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Rupanya Rasulullah, yang mana diriwayatkan ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Tumrah. Seorang sahabat yang bernama Jabir bin Tumrah mengatakan, ra'aitu Rasulillah fi lailatin makmirah. Aku memandang Rasulullah pada malam bulan purnama. Fa'anzuru ila wajhi wa anzuru ila al-qamari. Aku pandang bulan purnama, lalu aku pandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jabir bin Tumrah? Fa wajhi ahsan min al-qamari. Wajahnya Rasulullah itu lebih baik daripada bulan purnama. Lalu ada Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Kenal lo? Kenalan di mana? Abu Jahal orang yang benci sama Rasulullah, merangin Nabi Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad jangan pelit sholawat. Abu Jahal orang yang benci sama Sayyiduna Muhammad. Abu Jahal benci sama Rasulullah. Satu ketika Nabi Muhammad lewat, Abu Jahal nutup muka, nutup mata. Ditanya sama ditanya sama sahabatnya Abu Jahal. Ditanya sama sahabatnya Abu Jahal, "Hai Abu Jahal, kenapa kamu lihat Nabi kamu tutup mata?" Ini Abu Jahal orang yang benci sama Rasulullah. Apa kata Abu Jahal? "Saya kalau melihat Nabi Muhammad,
saya bisa cinta sama Rasulullah, saya nggak mau cinta sama Nabi Muhammad. Bukan karena Abu Jahal yang nggak mau cinta sama Rasulullah, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kagak pengen Abu Jahal jadi baik. Abu Jahal yang benci sama Nabi Muhammad, ngelihat Nabi Muhammad tutup mata. Kenapa? Karena kalau lihat Rasulullah bisa cinta, bagaimana kita yang pada hari ini sholawat, nahan kangen sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa kumpul bareng sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita senengin Nabi Muhammad, kita senengin Rasulullah, senengin Nabi Muhammad. Banyak caranya buat senengin Rasulullah. Salah satunya dengan belajar ilmu agama, itu membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi senang, saudara. Ente belajar ilmu agama enak. Ada dulu seorang namanya Robi. Ada dulu seorang Rabi'atul Ra'i, namanya Rabi'atul Ra'i. Ini orang Rabi'atul Ra'i, ketika dia masih kecil, dia punya bapak sama ibu. Bapaknya izin pisah. Pisahnya bukan cerai, bukan. Bapaknya izin pengen pergi perang. Ketika nih bapak izin pengen pergi perang, ditinggalin kepada istrinya beberapa hartanya, beberapa uangnya ditinggalkan, dikasih nafkah kepada istrinya. Akhirnya jalan perang. Ketika perang, maka Rabi'atul Ra'i yang pada saat itu masih kecil ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya berperang setahun kagak pulang, 2 tahun, 5 tahun kagak pulang, 10 tahun kagak pulang juga. Akhirnya kata istrinya, mungkin udah mati, udah nggak ditungguin. 10 tahun nggak pulang. Akhirnya nggak ditunggu-tungguin, dikirain udah meninggal. 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Masya Allah, ternyata ini orang masih hidup, masih ada. Perang, akhirnya pulang ke Madinah setelah 25 tahun lamanya berperang di jalan Allah. Pulang ke Madinah, sebelum sampai ke rumah, ini bapak mampir ke masjid. Ketika mampir ke masjid, beliau salat. Setelah salat, beliau melihat ada anak muda lagi ngajar di masjid. Ada anak muda lagi ngajar. Akhirnya ini bapak terharu, ya Allah, ini anak muda cakep banget dah, ilmunya banyak, penjelasannya luar biasa. Akhirnya ini orang yang berperang ingat kepada zamannya Sayyidina Muhammad. Melihat anak muda yang satu ini luar biasa, terharu, bangga. Akhirnya pulang ke rumahnya. Ketika itu berjumpa dengan istrinya. Lama istrinya kaget. Akhirnya ketika berbincang dengan istrinya, pada saat itu ayahnya yang berperang ini 25 tahun nanya, mana anak kita yang kita tinggal 25 tahun? Saya rindu, saya nggak ketemu 25 tahun. Akhirnya kata istrinya, oh anak kita biasanya kalau jam segini lagi di masjid, lagi ibadah sama Allah. Akhirnya ditungguin sama ini bapak, ditungguin lama. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika dibukain pintu, kaget. Lah ente yang di masjid tadi, ngapain ente datang ke sini? Ente ngapain datang ke sini? Ente ulama luar biasa. Dipanggil istrinya, wahai istriku, ini ada ulama yang tadi ngajar di masjid. Ini ulama, ayo kita sambut. Ini kita kasih makanan yang enak. Ini ulama datang ke rumah kita sambut dia. Diajak duduk, diajak masuk, diajak ngobrol. Akhirnya istrinya menangis, lalu menceritakan, wahai suamiku, orang yang kamu kagum-kagumi, orang yang kamu bangga-banggakan ini adalah anakmu yang 25 tahun kamu tinggal berperang di jalan Allah, lalu dia terdidik dalam keadaan ilmu agama, sehingga dia menjadi orang yang alim dan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita nggak minta apa-apa, orang tua kita nggak minta duit banyak, kagak minta dibawa ke London, kagak. Orang tua kita cuma minta biar anak selamat dunia akhirat, bisa bawa ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa kumpul di surga bareng-bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah cerita kepada Sayyidatuna Aisyah. Nabi Muhammad cerita kepada Sayyidatuna Aisyah bahwasanya kata Nabi Muhammad, wahai Aisyah, dulu ada zaman Nabi terdahulu ketika lagi lewat ngelihat batu kecil,
ngelihat batu kecil, ini batu ngeluarin air deras banget. Kata Nabi Muhammad ceritain, zaman Nabi terdahulu, ada seorang Nabi lagi jalan, ngelihat batu kecil ngeluarin air deras. Ketika itu Nabi ini mempunyai kelebihan, akhirnya nanya ke batu, batu, ente kecil, kenapa ente ngeluarin air deras? Apa kata batu itu? Batu itu menjawab, saya dapat kabar bahwasanya nanti di neraka api-api itu akan keluar dari bahan bakarnya asalnya batu. Maka saya menangis. Jadi air yang dikeluarin dari batu air mata. Batu nangis. Saya takut ya Nabi Allah. Saya takut saya dijadiin bahan bakar neraka. Batu sampai akhirnya seorang nabi yang berjumpa sama batu itu bilang, ya Allah, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ini batu jangan dijadiin bahan bakar neraka, jadiin dia masuk ke dalam surga. Akhirnya beribu-ribu tahun ditinggalin tuh batu. Datang lagi nabi yang tadi, ngelihat batu masih ngeluarin air. Ditanyain lagi, kenapa masih ngeluarin air ya batu? Apa kata batu itu? Kalau dulu saya ngeluarin air mata, saya takut masuk ke dalam neraka. Dan sekarang ketika kamu berdoa kepada Allah, saya diberi kabar saya akan masuk ke dalam surga. Tangisan saya untuk bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ini kesempatan kita Maulid Nabi Muhammad, ambil momentum Maulid Nabi untuk menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering baca qasidah, Ludna bika ya habibu anta lil khalqi ya bika ya habibu. Dalam syair dikatakan, Ludna bika ya habibu, ya Rasulullah, kepadamu lah kami berlindung ya Rasulullah. Nabiyil huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah, fa inni musi'un muznibun zujarairi ya Rasulullah. Nabiyil huda, wahai Nabi yang memberi petunjuk, la tansani, jangan lupain saya, min syafa'atin, dari syafaatmu ya Rasulullah. Fa inni muslimun, saya orang yang banyak salah, mudnibun, orang banyak dosa, zujarairi ya Rasulullah. Maka dari itu ini penting buat kita cinta sama Nabi Muhammad. Kecintaan Nabi Muhammad kepada kita kagak usah ditanya. Kita nggak usah nanya-nanya kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sama kita. Nabi Muhammad sebelum meninggal yang dipikirin umatnya, umat Sayyiduna Muhammad. Gak usah tanya kecintaan Nabi sama kita. Kita tanya semana kita cinta sama Rasulullah. Sahabat saking cintanya sama Rasulullah, ada seorang sahabat namanya Thauban. Ini Thauban, ketika ditanya, Thauban ini pernah satu ketika sakit. Ketika Thauban sakit, ditanya, kenapa engkau sakit? Kata Thauban, saya sakit karena mikirin Nabi Muhammad. Sakit karena mikirin Nabi Muhammad. Ngapa mikirin Nabi bisa sampai sakit? Akhirnya kata Thauban, saya kalau sekarang di dunia, saya kangen sama Nabi, saya datang ke majlis ketemu sama Nabi. Saya kangen sama Nabi, saya datang ke masjid sholat jamaah ketemu sama Nabi. Tapi yang dipikirin sama Thauban, sampai Thauban sakit, apa yang dipikirkan? Kalau saya mati, Nabi juga bakal meninggal. Dan Nabi Muhammad pasti masuk ke surga, sedangkan saya belum tentu masuk ke dalam surga. Lalu kata Thauban, kalau andai kata saya masuk surga, kata Thauban,
belum tentu surga saya bareng sama Nabi Muhammad. Akhirnya apa kata Thauban? Thauban bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata saya masuk surga, tapi surganya nggak bareng sama engkau, saya nggak mau masuk surga. Saya lebih baik di dunia, tapi bareng terus sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di dalam qasidahnya, fi jannatin ma sagani min wasfiha illa li kaunil hibbi fiha khayyama. Surga nggak menarik bagi Imam al-Habsyi. Apa yang menarik? Kata Imam al-Habsyi, bagi saya surga nggak menarik kecuali di dalam surga ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat yang cinta sama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar hidup 2 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Abu Bakar hidup 2 tahun. Ketika Sayyidina Abu Bakar ingin melanjutkan kehidupan setelah Rasulullah wafat 2 tahun, Sayyidina Abu Bakar meninggal. Banyak riwayat ulama-ulama berpendapat. Ada ulama yang berpendapat Sayyidina Abu Bakar meninggal karena penyakit yang dialami beliau. Ada juga yang berpendapat Sayyidina Abu Bakar meninggal karena nggak kuat nahan kangen sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Abu Bakar cerita, ini Abu Bakar tidak pernah saya satu kali pun membereskan kasur bekas tidurnya Sayyidina Abu Bakar kecuali saya temukan bantalnya Sayyidina Abu Bakar selalu basah. Kenapa basah? Fi kulli lailatihi wa fi kulli yaumihi, di setiap harinya dan di setiap malamnya Sayyidina Abu Bakar nahan kangen sama Rasulullah. Bahkan itu sahabat Rasulullah. Bahkan gunung, kita kenal sama-sama Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang kalau kita masuk surga kita ketemu sama Gunung Uhud. Gunung Uhud bakal dimasukin surga sama Allah. Kenapa? Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Gunung Uhud dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah mengatakan, hadza Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Hadza Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Kata Nabi Muhammad, ini Gunung Uhud, dia cinta sama kita dan kita juga cinta sama dia. Gunung Uhud dimasukin ke dalam surga karena cinta sama Rasulullah. Satu ketika diceritain ini Gunung Uhud, ketika perang Uhud, Nabi Muhammad SAW berlari. Ketika berlari, Nabi Muhammad naik ke atas Gunung Uhud. Tiba-tiba di Gunung Uhud gempa sendirian. Ini Gunung Uhudnya tapi desa di sekitar Gunung Uhud nggak ada yang gerak. Gunung Uhudnya doang yang gempa. Akhirnya ulama nyari-nyari nih, ini kenapa Gunung Uhud bisa jingkrak-jingkrak? Gunung Uhud bisa gempa, sedangkan yang di sekelilingnya kagak, yang di sekelilingnya diam. Akhirnya Nabi Muhammad menancapkan tongkatnya, "Uskut ya Uhud, diam kamu wahai Uhud. Di atasmu ada Nabi Muhammad, di atasmu ada seorang Rasul." Akhirnya Uhud tunduk patuh kepada perintah Nabi, baru Gunung Uhud diam. Nah ulama ini nyari tahu, ini kenapa Gunung Uhud goyang-goyang? Padahal desa di sekitarnya enggak, Gunung Uhudnya doang yang gempa. Ini kenapa? Kalau bahasa kitanya orang biasanya kalau saking senengnya sampai jingkrak-jingkrak. Nah, saking senengnya sampai jingkrak, yang main TikTok ya sampai loncat-loncat. Gunung Uhud, dia kesenangan Nabi Muhammad naik di atasnya. Kesenangan Nabi Muhammad naik di atasnya. Kesenangan diinjak sama Nabi Muhammad. Itu Gunung Uhud jingkrak-jingkrak, bahasa kitanya kesenangan, kedemenan dinaikin sama Rasulullah. Maka dari itu, karena cintanya Gunung Uhud sama Nabi Muhammad, Gunung Uhud dijadikan oleh Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Kalau itu gunung-gunung kagak bisa napas, kagak bisa ibadah. Cinta sama Nabi masuk surga. Bagaimana umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita manfaatkan ini. Satu lagi, ini umatnya Nabi Muhammad istimewa. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang khusus. Bahkan Nabi Allah Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan saya sebagai umatnya Rasulullah. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam iri sama umatnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Adam iri? Nabi Adam iri sama umat Rasulullah. Nabi Adam alaihi salam sekali buat kesalahan dikeluarin dari surga. Sedangkan umat Rasulullah
berkali-kali dia buat kesalahan, sekali dia taubat, dihapuskan semua dosanya, dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Allah Adam iri umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Allah Adam, saya sekali buat kesalahan dikeluarin dari surga. Saya tobat nggak diterima-terima sama Allah kecuali pas saya ada di Mekah. Saya ada di Mekah, saya tobat. Saya baru tobat, saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, dimanapun mereka beristighfar kepada Allah, pasti dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Allah Adam juga iri sama umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Adam alaihissalam sekali buat kesalahan dipisahkan dengan Siti Hawa, dipisahkan dengan istrinya. Sedangkan umat Nabi Muhammad, berapa banyak kesalahan yang mereka perbuat, mereka tidak masing-masing dipisahkan dengan kekasihnya, tidak seperti Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Yang keempat, Nabi Adam juga iri sama umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam sekali bikin dosa sama Allah, Allah lepaskan pakaian Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Sedangkan umat Nabi Muhammad, berapapun kali mereka bermaksiat, nggak dilepas bajunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tutup aib-aib mereka, sebagaimana Allah tidak lakukan itu kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Saya tanya, sekarang emang ada orang lagi judi tiba-tiba bajunya hilang? Nggak ada. Nabi Allah Adam sekali maksiat bajunya dicopot sama Allah. Ini kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, tapi amalnya panjang-panjang, banyak-banyak. Badannya kecil-kecil, amalnya gede-gede. Badannya kecil-kecil, masuk surganya dulu. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, saya pengen baca sholawat bareng-bareng. Setuju? Ntar kalau saya bilang manusia yang mulia Nabiullah Muhammad, alhamdulillah udah pada apa? Alhamdulillah. Manusia yang mulia Nabiullah Muhammad. Vokal backing nggak usah ikut, hadrah dimainin biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? Manusia yang mulia,
Saya nggak bisa lama-lama, soalnya abis ini saya ada panggilan lagi. Abis ini saya pengen ke Condet. Dari Condet saya pengen ke Malaysia. Dari Malaysia saya ke Singapura. Dari Singapura saya ke Dubai. Dari Dubai saya ke Italia. Dari Italia saya ke Portugal. Dari Portugal saya ke Jepang. Itu juga kalau diundang, kalau nggak diundang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.